Pagi hari bulan Juni 2018 di Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Lampung Timur. Tepat pukul 07 WIB, Pak Surya Adi, pemilik tambak udang terbesar di wilayah itu, berjalan tergesa-gesa menuju kantor Polsek bersama menantunya Rani. Wajah keduanya tampak tegang. Mereka melapor bahwa Arman, anak kandung Pak Surya sekaligus suami Rani, telah menghilang selama 2 hari. Suara Pak Surya tenang namun parau saat memberikan keterangan awal. Dia masih muda, emosinya labil, suka main-main. Beberapa hari lalu kami bertengkar soal usaha tambak. Dia bilang mau pergi ke Jakarta untuk mandiri. Saya kira dia cuma marah sebentar lalu pulang, tapi ternyata tidak bisa dihubungi sama sekali. Sementara itu Rani menunduk, matanya merah, sembab jemarinya meremas ujung bajunya. Dengan suara serak ia bercerita, dia sempat telepon sebentar bilang mau cari kerja. Katanya jangan khawatir. Tapi setelah itu saya coba telepon lagi, nomornya sudah tidak aktif. Dia pergi buru-buru, tidak bawa banyak barang. Polisi mencatat laporan tersebut sebagai kasus orang dewasa yang pergi dari rumah atas kemauan sendiri. Tidak ada indikasi tindak pidana. Namun semua mulai berubah ketika tim petugas mendatangi lokasi untuk memeriksa tambak. Keadaan di sana begitu bersih dan rapi, bahkan terlalu rapi untuk ukuran sebuah tempat usaha yang aktif. Dan dari sanalah sebuah petak tambak mulai memunculkan tanda-tanda yang membuat bulu kuduk berdiri. Hari itu apa yang terlihat seperti kesedihan mendalam ternyata hanyalah bagian dari sebuah skenario licik yang dirancang untuk menutupi kejahatan. Dalam waktu singkat, tambak udang yang biasanya menjadi sumber rezeki warga akan berubah menjadi saksi bisu dari sebuah pembunuhan yang didorong oleh keserakahan dan nafsu. Setelah menerima laporan dari Pak Surya dan Rani, berkas kasus hilangnya Arman diteruskan ke Polres sesuai prosedur. Namun secara cepat, kasus itu jatuh ke tangan Kompol Bima Saputra, seorang penyidik senior yang terkenal teliti dan tidak percaya pada hal-hal yang terlihat terlalu mulus. Ia membaca ulang kronologi yang diberikan oleh keluarga korban. Dari sinilah, retakan pertama dalam cerita mereka mulai muncul. Pertama, ia melihat kejanggalan. Jika Arman benar-benar pergi karena marah pada ayahnya, mengapa ia masih menelepon istrinya untuk menenangkan hati? Orang yang ingin mandiri biasanya akan berusaha membuktikan dirinya bisa hidup sendiri, bukan menghilang total. Arman hanya menghubungi Rani sekali lalu hilang sama sekali. Itu bukan tanda orang marah, itu tanda sebuah akhir. Kedua Kompol Bima menyoroti waktu pelaporan. Arman hilang sejak sore 1 Juni, tetapi baru pagi 3 Juni keluarganya melapor. Jika benar khawatir, mengapa menunggu 2 hari? Saat rapat tim, Pak Surya berdalih bahwa ia mengira anaknya cuma ngambek. Penjelasan yang terdengar masuk akal bagi orang biasa, tapi bagi Bima, itu adalah taktik penundaan yang ia pernah lihat di banyak kasus menunda pelaporan untuk memberi waktu menghapus jejak. Seorang penyidik muda mengusulkan agar memeriksa data telekomunikasi. Bima langsung setuju. Data panggilan Arman dibandingkan dengan nomor milik Rani dan Pak Surya. Hasilnya mengejutkan, tidak ada panggilan dari nomor Arman ke Rani pada waktu yang ia klaim. Kini seluruh kesaksian mereka retak. Bima hanya bersandar di kursi, memandang foto pernikahan Arman dan Rani yang tertera di berkas. Ia menutup map itu perlahan dan berkata, tidak ada orang pergi meninggalkan tempat sebersih ini, apalagi jika mereka benar-benar berniat pergi. Dari saat itu, kasus hilangnya seorang pria dewasa resmi berubah menjadi penyelidikan dugaan pembunuhan dengan kecurigaan awal bahwa Arman mungkin tak pernah meninggalkan tambak sama sekali. Kurang dari 24 jam setelah menerima berkas Kompol, Bima membuat keputusan berani memerintahkan penggeledahan menyeluruh di seluruh area tambak milik Pak Surya. Nalurinya sebagai penyidik veteran mengatakan, jika memang ada kejahatan itu pasti terjadi di sini dan bukti tidak akan jauh dari lokasi. Sore 4 Juni sebuah tim lengkap yang terdiri dari forensik, reskrim, teknisi kamera, dan polisi lokal berangkat menuju tambak. Rumah utama Pak Surya berdiri di tengah lahan tambak udang seluas hampir 5 hektar dengan puluhan petak tambak besar dan kecil dikelilingi parit berair serta pagar kawat berduri. Begitu melangkah masuk ke rumah, Bima merasakan hawa aneh. Bukan karena berantakan, justru sebaliknya semuanya terlalu bersih, terlalu rapi, terlalu sempurna. Kamar Arman masih utuh, ranjang rapi lemari, pakaian penuh, sepatu-sepatu berjejer tanpa tanda pernah digeser. Tidak ada jejak bahwa seorang pria muda baru saja berkemas pergi. Bahkan di asbak ada sebatang rokok yang padam separuh. Bima mengamati sekeliling lalu bertanya pelan kepada Rani yang berdiri di pintu. Kamu bilang dia pergi sore tanggal 1 kan? Sejak itu kamu tidak pernah masuk membereskan kamar. Rani menggeleng, suaranya lirih. Tidak, saya tidak berani. Saya pikir nanti dia pulang sendiri. Jawaban itu terdengar wajar bagi orang lain, tapi bagi Bima itu terlalu sempurna, terlalu dibuat-buat. Keluar dari rumah, tim bergerak memeriksa area tambak. Mereka menyusuri satu persatu petak tambak, berbicara dengan para pekerja. Anehnya semua mengatakan hal yang sama. Mas Arman sudah pergi dari rumah, Pak. Tidak ada yang aneh. Keseragaman jawaban itu membuat Bima semakin curiga.
Dalam pengalamannya para pekerja tambak biasanya blak-blakan, tapi jika semua kompak berkata serupa berarti mereka mengulang naskah yang sudah diatur. Hanya satu orang yang berbeda, Pak Darmo, pekerja paling senior. Saat diajak bicara di pos jaga, ia tampak ragu, lalu berkata, "Pelan, saya tidak enak bicara Pak, tapi tambak nomor 5. Beberapa malam ini aneh, udangnya banyak yang naik ke permukaan, airnya bau. Pernah juga saya lihat Bu Rani ke sana malam-malam." Bima langsung mencatat keterangan itu. "Terima kasih Pak, mulai sekarang jangan ceritakan hal ini ke siapapun. Bagi petani tambak udang naik ke permukaan berarti ada masalah air. Bagi penyidik itu bisa berarti ada sesuatu di dasar tambak yang mengubah kondisi biologisnya." Bima menghapus keringat di dahinya, pandangannya tertuju ke petak tambak nomor 5. Angin sore bertiup lembut di atas air menampilkan pemandangan damai. Tapi ia tahu di bawah permukaan tenang itu mungkin tersembunyi sebuah rahasia kelam. Sore itu juga setelah kembali dari survei lapangan, Kompol Bima duduk di meja kerja sementara di kantor desa. Di hadapannya terbentang denah seluruh tambak milik Pak Surya dengan lebih dari 20 petak yang sudah diberi nomor. Ia mengambil spidol dan melingkari petak nomor 5. Bukan kebetulan ia memilih petak itu. Laporan Pak Darmo tentang udang yang naik ke permukaan air berbau dan gerak-gerik Rani di malam hari membuat petak tersebut menjadi titik paling mencurigakan. Bima memutuskan untuk membentuk operasi petak 5, sebuah penyelidikan khusus yang berfokus pada kemungkinan adanya bukti kejahatan di dasar tambak tersebut. Ia berkata kepada tim, "Kita tidak bisa menunggu sampai bukti hancur di dalam air. Jika memang ada jasad yang dibuang di sana, setiap jam yang kita tunda, kebenaran akan semakin sulit ditemukan. Perintah tegas segera dikeluarkan, petak nomor 5 harus dipagari, tidak boleh ada pekerja yang mendekat dan pemberian pakan udang dihentikan. Papan peringatan kawasan penyelidikan khusus dipasang di sekeliling tambak. Selain itu, tim teknis memasang kamera pengawas 24 jam yang diarahkan langsung ke permukaan tambak, bukan hanya untuk melihat perilaku udang tetapi juga untuk memantau reaksi orang-orang di sekitar." Bima tahu dalam psikologi kriminal, ketika lokasi penyembunyian mulai mendapat perhatian pelaku biasanya menunjukkan tanda-tanda gelisah. Dugaan itu terbukti malam itu juga. Rekaman kamera menampilkan Rani berdiri di tepi petak 5, selama beberapa menit menatap air dengan tatapan yang tidak lagi terlihat sedih, melainkan penuh kecemasan. Bima menonton rekaman itu 3 kali lalu mengangguk pelan. Dia tahu rahasianya akan segera terbongkar. Malam itu rapat darurat digelar. Bima mengajukan rencana berisiko menguras habis air di petak nomor 5. Kalau kita salah, kita akan dianggap menghamburkan anggaran dan merusak tambak. Tapi kalau benar, kita akan membuka pintu menuju seluruh kebenaran. Dan kalaupun salah, setidaknya kita bisa menghapus satu kecurigaan, mematikan, ujarnya. Keheningan memenuhi ruangan beberapa detik sebelum semua anggota tim mengangguk setuju. Operasi petak 5 memasuki tahap krusial. Pukul 05.00 pagi 6 Juni 2018, suara mesin pompa berdaya tinggi menggema di tengah tambak milik Pak Surya, memecah kesunyian pedesaan pesisir Lampung Timur. Udara pagi masih dingin, angin membawa aroma asin dari laut yang tak jauh. Perintah pengurasan petak nomor 5 resmi dijalankan. Perlahan permukaan air mulai turun. Lapisan demi lapisan lumpur pekat terlihat berwarna hitam dan kental. Seluruh tim penyelidik berdiri di tepi tambak, mata mereka tidak lepas dari dasar petak. Waktu terasa berjalan lambat. Hingga pukul 9.15, seorang teknisi berteriak, "Komandan, ada benda aneh di sudut barat." Bima segera memberi isyarat untuk menghentikan pompa sesaat dan semua orang bergerak mendekat. Di bawah lapisan lumpur hitam, sebuah gumpalan besar berwarna gelap mulai tampak. Bau amis yang menusuk hidung tercium, tapi itu bukan bau udang melainkan bau khas kematian. Ketika air benar-benar habis, pemandangan yang muncul membuat semua terdiam membeku. Sebuah tubuh manusia terikat rapat pada batu besar perut, dan kedua tangan dililit tali nilon tebal hingga daging membusuk terkelupas. Wajahnya hancur, mata dan mulut hampir tak berbentuk. Lebih mengerikan lagi, puluhan udang besar masih menempel di tubuh itu, bergerak-gerak seperti enggan melepaskan santapan mereka. Seorang polisi muda langsung muntah di tempat. Pak Darmo yang berdiri di belakang menutup wajahnya dengan kedua tangan menahan tangis. Bima meski terbiasa menghadapi kasus pembunuhan tetap berdiri terpaku, rahangnya mengeras. Semua kecurigaannya selama ini kini terjawab. Pemeriksaan cepat di lokasi menemukan bahwa pakaian korban kemeja hijau zaitun dengan garis putih di lengan cocok dengan deskripsi yang diberikan Rani. Di saku celana tersisa cincin kawin bertuliskan inisial RNA, Rani dan Arman. Tidak ada lagi keraguan, mayat itu adalah Arman, pria yang dinyatakan hilang 5 hari lalu. Bima memberi perintah singkat, segel lokasi. Lakukan visum di tempat. Panggil Pak Surya dan Rani untuk identifikasi.
Kasus yang semula dilaporkan sebagai orang hilang kini resmi berubah menjadi kasus pembunuhan berdarah dingin. Semua mata tim penyelidik mulai mengarah pada dua orang, seorang ayah yang berkuasa dan seorang menantu yang pernah menangis seolah kehilangan segalanya. Setelah jasad Arman diangkat ke tepi tambak, tim forensik langsung bekerja. Kompol Bima berdiri tak jauh memperhatikan setiap langkah pemeriksaan. Hasil awal membuat seluruh tim terdiam. Arman tidak mati karena tenggelam. Ada luka memar besar di bagian belakang kepala, jelas akibat hantaman benda tumpul yang cukup keras untuk membuatnya pingsan. Setelah itu barulah tubuhnya diikat dan dibuang ke dalam tambak. Tim identifikasi melanjutkan pemeriksaan di sekitar petak nomor 5. Di tepi barat, mereka menemukan dua jejak panjang, menyerupai bekas roda kecil, seperti gerobak dorong mengarah dari gudang ke tepi tambak. Di dekatnya terlihat tumpukan jejak kaki, satu berukuran besar dengan sepatu, satu lebih kecil dengan sandal. Tidak ada yang berkomentar, tapi di benak semua orang hanya ada dua nama, Pak Surya dan Rani. Tak lama keduanya dibawa ke lokasi. Begitu melihat jasad, Rani menjerit histeris, lalu jatuh berlutut menutup wajahnya sambil menangis. Bima hanya berdiri diam tidak terbawa emosi. Ia tahu tangisan itu bukan karena kehilangan, tetapi karena ketakutan rahasia akan terungkap. Pak Surya bereaksi berbeda. Ia berjalan pelan mendekat menatap tubuh putranya, hanya sebentar lalu mengangguk. Ya ini, Arman, katanya datar tanpa air mata, tanpa suara bergetar. Bima merasakan ada sesuatu yang salah. Ayah mana yang melihat anaknya tewas mengenaskan tanpa menunjukkan kesedihan. Tatapan Pak Surya terlalu tenang, terlalu terkendali. Begitu mereka dibawa pergi, Bima mengumpulkan tim di ruang rapat kecil. Di hadapannya kini ada potongan-potongan fakta baru korban tewas karena pukulan keras, jasad diikat dan dibuang, ada dua orang yang terlibat dan jejak yang mengarah langsung ke gudang milik Pak Surya. Dengan suara pelan namun tegas ia berkata, "Kita berhadapan dengan pembunuhan berencana yang dingin dan terhitung matang. Dua orang ini, ayah dan menantu, bukan sekadar saksi. Mereka adalah bagian dari skenario ini." Mulai saat itu fokus penyelidikan berubah, bukan lagi mencari jasad, melainkan membongkar motif, menembus celah psikologis, dan menunggu saat topeng mereka retak. Seiring bukti mulai mengarah, jelas Kompol Bima menyusun ulang seluruh kejadian. Potongan demi potongan mengarah pada satu skenario mengerikan, bukan dari pengakuan melainkan dari jejak yang tidak bisa disembunyikan. Malam itu awal Juni, seluruh tambak telah sunyi. Angin malam menyapu permukaan air, suara serangga menggantikan riuh pekerja siang hari. Di rumah utama, Rani dan Pak Surya duduk berhadapan di meja makan. Di antara mereka segelas arak tradisional dan selembar catatan yang berisi rencana kotor. Tatapan keduanya tidak lagi seperti mertua dan menantu, melainkan dua rekan konspirasi yang diikat oleh nafsu dan keserakahan. Rani dengan suara gemetar bertanya, "Kalau ini terjadi, Bapak pasti akan melindungi saya." Kan Pak Surya tidak menjawab, hanya menuang arak lagi. Dalam hati rasa bersalah yang mungkin pernah ada, telah tenggelam di bawah. Ambisi mempertahankan kekuasaan dan kekayaan tambak tanpa harus membaginya kepada anak lelaki yang dianggap lemah dan tidak mampu. Malam itu rencana dijalankan. Rani mengirim pesan kepada Arman, meminta bertemu di pos jaga dekat tambak, berpura-pura ingin berdamai setelah pertengkaran. Ia menangis di telepon, memohon, "Mas, temui aku sebentar, aku takut sendirian." Arman setuju, dan itu menjadi kesalahan terakhirnya. Sekitar pukul 23 WIB Arman berjalan ke pos jaga. Rani sudah menunggu dengan mata basah, tangan meremas ujung baju. Dari balik rumpun pisang, Pak Surya berdiri dengan sebatang kayu keras di tangan. Begitu Arman membalikkan badan, pukulan telak menghantam belakang kepalanya. Tanpa sempat berteriak, ia ambruk. Gerakan berikutnya cepat dan terlatih, seperti sudah diulang berkali-kali. Tubuh Arman diseret ke gudang, tangan dan kaki diikat dengan tali nilon besar, lalu diletakkan di gerobak dorong. Mereka membawa jasad itu ke tepi petak nomor 5, mengikatnya pada batu besar seberat 40 kg batu yang biasa digunakan sebagai pemberat jaring, lalu mendorong semuanya ke tengah tambak. Bunyi biur memecah kesunyian malam, mengakhiri hidup seorang anak dan suami. Tanpa satupun air mata mereka kembali ke rumah, mencuci tangan dan tidur seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan paginya Rani berdandan sederhana, memasang wajah sendu, membuat semua orang percaya ia sedang berduka. Pak Surya dengan enteng berkata, "Dia marah makanya pergi. Biar saja." 2 hari kemudian drama ini nyaris sempurna. Sampai Kompol Bima datang. Tanggal 7 Juni 2018, setelah semua bukti awal terkumpul, Kompol Bima memutuskan untuk memisahkan Pak Surya dan Rani dalam 2 ruang interogasi berbeda. Strateginya jelas, memecah alibi dan memancing pengakuan dari keduanya. Di ruang pertama, Rani duduk meringkuk, matanya bengkak tapi sudah kering. Di depannya Bima dan seorang penyidik perempuan mencoba membuka percakapan tanpa ancaman.
Rani, kamu bilang sayang sama suamimu. Saya percaya itu pernah ada. Tapi sekarang semua bukti mengarah padamu. Kalau kamu memang dipaksa ikut dalam rencana ini, sekaranglah waktunya menyelamatkan dirimu. Bima meletakkan foto jejak kaki kecil di tepi tambak cocok dengan sandal yang Rani kenakan. Lalu ia memutar rekaman kamera malam yang menampilkan Rani berdiri lama menatap petak nomor 5. Orang tak bersalah tidak berlama-lama di tempat yang mereka takutkan. Dan orang tak bersalah tidak berbohong tentang apa yang kamera lihat, ucapnya pelan. Rani mulai gemetar. Bibirnya bergetar lalu berbisik. Kalau saya cerita hukumannya bisa lebih ringan, Bima menjawab. Kalau kamu jujur dan bisa membuktikan dipaksa hukum, akan mempertimbangkannya. Tapi kamu harus ceritakan semuanya. Di ruang lain Pak Surya duduk santai sampai penyidik membacakan pengakuan Rani yang menyebut namanya sebagai otak pembunuhan. Wajahnya berubah seketika, senyumnya hilang, tangan mengepal, lalu ia membentak dipaksa. Dia yang merayu saya, dia yang bilang kalau Arman tidak ada, semua ini akan jadi milik kami. Bima masuk menatap tajam lalu bertanya. Jadi Anda mengakui membunuh anak kandung sendiri? Hening beberapa detik lalu Pak Surya tertawa pahit. Anak itu lemah. Dia tidak pantas mewarisi tambak ini. Saya yang membesarkan usaha ini, bukan dia. Saya korban dari ambisi saya sendiri. Pengakuan itu mengakhiri permainan. Dua pelaku saling menjatuhkan demi menyelamatkan diri, tapi justru itulah yang memantapkan kasus. 3 bulan kemudian sidang digelar di Pengadilan Negeri Lampung Timur. Ruang sidang penuh sesak oleh warga yang penasaran. Rani menangis memohon maaf kepada keluarga Arman, mengaku dirinya korban manipulasi. Jaksa menegaskan, tanpa Rani pembunuhan ini tak akan sesempurna itu. Pak Surya hadir dengan tatapan kosong. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan. Saya pantas menerima ini. Saya pikir saya pintar, ternyata saya menghancurkan anak saya sendiri. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Pak Surya, penjara seumur hidup untuk Rani dengan pertimbangan kerjasama dalam penyelidikan. Kini rumah besar di tengah tambak itu dibiarkan kosong, cat putihnya mengelupas, dan petak nomor 5 ditimbun, tak ada lagi yang berani memeliharanya. Di bawah lumpur hitam itu, dulu pernah terikat jasad seorang anak dan ribuan udang menjadi saksi bisu kejahatan yang akhirnya dibawa ke pengadilan. Keadilan memang datang, tapi meninggalkan pertanyaan yang menggantung di hati semua orang. Berapa banyak dari kita yang rela membunuh entah nyawa orang lain atau hati nurani sendiri demi harta dan nafsu yang tak pernah cukup?